Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Jumardi, Prodi MP3, kelompok 3. Baik, saya akan menjelaskan materi saya, yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Pengertian manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Sedangkan prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung untuk proses belajar mengajar. B. Kebutuhan yang harus dikelola dalam sarana dan prasarana pendidikan sebagai berikut. 1. Lengkap, sip dipakai, serial saat. B. Rapi, indah, bersih, anggun. C. Kreatif, inovatif, responsif, dan bervariasi. 4. Memiliki jangkauan waktu yang panjang. 5. Memiliki tempat khusus untuk beribadah. C. Fungsi manajemen sarana dan prasarana. Perencanaan atau analisis kebutuhan. Perencanaan manajemen sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu proses analisis dan penetapan kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembelajaran sehingga muncullah istilah kebutuhan yang diperlukan primer dan kebutuhan menunjang. 2. Pengadaan adalah proses kegiatan mengadakan sarana dan prasarana yang dapat dilakukan dengan cara-cara membeli, menyumbang, hibah, dan lain-lain. 3. Penginventarisasian adalah kegiatan melaksanakan penggunaan, penyelenggaraan, pengaturan, dan pencatatan barang-barang. 4. Pemeliharaan. 5. Pemeliharaan adalah segala merawat, memelihara, dan menyimpan barang-barang sesuai dengan bentuk-bentuk jenis barangnya sehingga barang tersebut awet dan tahan lama. Penghapusan barang inventaris adalah pelepasan barang dari kepemilikan dan tanggung jawab penggunaannya oleh pemerintah maupun swasta. Peran guru dalam manajemen sarana dan prasarana sekolah. Sebagai pelaksana tugas pendidikan, guru juga mempunyai perencanaan yang andil dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Dalam hal ini, guru lebih banyak berperan berhubungan dengan sarana pengajaran. Adapun beberapa peranan guru dalam manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pemanfaatan, yang ketiga pengawasan, yang keempat pemeliharaan. Yang kedua, tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama yaitu pengadaan sarana dan prasarana sekolah. Yang kedua, pengendalian sarana dan prasarana sekolah. Yang ketiga, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Adapun prinsip-prinsip mengelola manajemen sarana dan prasarana sekolah yaitu yang pertama prinsip pencapaian tujuan. Pada dasarnya manajemen perlengkapan sekolah dilakukan dengan maksud agar semua fasilitas
fasilitas sekolah dalam keadaan kondisi siap pakai. Yang kedua, prinsip efisiensi. Prinsip efisiensi, semua kegiatan pengadaan sarana dan prasarana sekolah dilakukan dengan perencanaan yang hati-hati sehingga bisa memperoleh fasilitas yang berkualitas baik dengan harga yang relatif murah. Yang ketiga, prinsip administratif, yaitu manajemen sarana dan prasarana harus memerhatikan undang-undang, instruksi dan petunjuk teknis yang diberlakukan oleh pihak yang berwenang. Yang keempat, prinsip kejelasan tanggung jawab. Di Indonesia tidak sedikit adanya kelembagaan pendidikan yang sangat besar dan maju. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Di sini saya akan memaparkan materi tentang manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat yaitu suatu proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat di mana sekolah berusaha menanamkan atau memberikan sebuah pemahaman tentang pendidikan guna untuk memberikan kebutuhan, pendorong minat, serta karya pendidikan dan tanggung jawab masyarakat dalam memajukan sekolah. Dan yang kedua yaitu tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas belajar dan pertumbuhan anak. Maksudnya di sini yaitu dengan semakin majunya konsep-konsep pendidikan menunjukkan kepada pendidik, terutama kepada guru di sekolah bahwa proses pemberian pembelajaran dan pengetahuan kepada peserta didik tidak hanya berfokus atau terpusat kepada buku, tetapi di sini lebih berorientasi kepada kebutuhan kehidupan masyarakat. Dan yang kedua yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Nah, maksudnya di sini dengan adanya hubungan sekolah dan masyarakat yang baik bisa menumbuhkan pengetahuan masyarakat tentang bahwa pendidikan yang diberikan kepada anak itu sangat penting untuk kedepannya. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan semangat saling membantu antara masyarakat dan sekolah demi kemajuan sekolah atau demi kemajuan belah pihak itu sendiri. Maksudnya di sini dengan bantuan yang diperoleh sekolah dari masyarakat dapat memudahkan sekolah untuk memajukan sekolah. Dan yang didapatkan oleh masyarakat yaitu di mana dengan kemajuan sekolah yang baik maka hasil didikan dan hasil prestasi atau proses pembelajaran anak-anak mereka nantinya akan juga berjalan baik. Dan yang keempat yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan peserta didik. Nah, di sini sekolah dan masyarakat berperan dalam menumbuhkan pembelajaran serta kualitas peserta didik. Nah, yang kelima yaitu berperan dalam memahami kebutuhan masyarakat. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan bahwa di sini guru tidak hanya berfokus memberikan pembelajaran, tidak hanya berfokus kepada buku, tetapi lebih berorientasi kepada kebutuhan kehidupan masyarakat itu sendiri. Dan yang keenam yaitu mengembangkan program-program sekolah yang lebih maju. Dengan adanya bantuan masyarakat dengan adanya hubungan sekolah dan masyarakat yang baik dapat diprogramkan program-program yang baik yang dapat memajukan sekolah itu sendiri, seperti
seperti layaknya seperti layaknya mengadakan rencana-rencana seperti gotong royong bersama dengan masyarakat di sebuah tempat gitu. Dan yang terakhir yaitu mampu menumbuhkan kreativitas serta dinamika kedua belah pihak sehingga hubungan bersifat aktif dan dinamis. Maksudnya yang di sini yaitu dengan hubungan masyarakat dan sekolah itu kedua belah pihak dapat berhubungan yang baik, yang aktif, di mana ketika sekolah membutuhkan sebuah saran atau ide, maka masyarakat bisa menyumbangkan idenya atau tenaganya atau apapun itu yang bisa membantu memajukan sekolah tersebut. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama yaitu keterpaduan. Maksudnya keterpaduan di sini yaitu sekolah dan masyarakat, di mana kepala sekolah dan masyarakat serta keluarga atau orang tua peserta didik merupakan satu kesatuan yang sangat berkaitan. Maksudnya di sini dengan kerjasama mereka, dengan keterpaduan mereka, dengan keaktifan sekolah, keaktifan ke pihak sekolah, masyarakat dan keluarga dapat membantu untuk memajukan sekolah tersebut. Yang kedua yaitu berkesinambungan. Berkesinambungan maksudnya di sini yaitu suatu proses yang berkembang terus-menerus, sehingga sekolah seharusnya memberikan informasi terus-menerus dan sebaliknya memberikan informasi terus-menerus kepada masyarakat atau kepada orang tua dan sebaliknya. Kemudian masyarakat ikut membantu sekolah dalam membentuk sekolah yang baik. Masyarakat tetap bersikap baik terhadap sekolah itu. Kemudian yang ketiga menyeluruh, yaitu maksudnya di sini semua aspek kehidupan di sekolah diperhatikan oleh masyarakat, mulai dari nilai keagamaan, nilai kesusilaan, kesopanan dan lain-lain yang ditampakkan peserta didik di luar dari sekolah, tetap ditampakkan di dalam lingkungan masyarakat. Dan yang keempat yaitu sederhana. Maksudnya di sini yaitu pihak sekolah memberikan informasi kepada masyarakat dengan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat itu sendiri, sehingga terjalin rasa persahabatan antara sekolah dan masyarakat. Dan yang paling jelas yaitu menimbulkan rasa suka dan mudah dimengerti, sehingga hubungan masyarakat dengan sekolah itu terus-menerus dapat berjalan dengan baik. Dan yang kelima yaitu konstruksi, yaitu informasi maksudnya di situ informasi dapat membentuk pendapat umum yang positif terhadap sekolah. Nah, dengan begitu akan keluar pendapat atau ide-ide yang baik terhadap sekolah itu, seperti memuji atau bagaimana sehingga sekolah itu menjadi lebih terkenal karena keaktifan sekolah tersebut, karena prestasi sekolah tersebut, dan karena hasil didikan yang baik dari sekolah tersebut. Dan yang keenam yaitu kesesuaian. Maksudnya di sini program sekolah itu juga hendaknya memperhatikan dan menyesuaikan dengan masyarakat. Apakah seperti program sekolah itu dapat diterima oleh masyarakat di sekitarnya ataukah tidak? Apakah program-program sekolah itu baik untuk masyarakat atau tidak? Begitu. Maksudnya di sini dibicarakan lebih baik mengenai program-program tersebut. Dan yang terakhir yaitu luas, yaitu di sini kita harus mampu menerima pendapat atau perubahan yang terjadi sewaktu-waktu,
Sehingga di sini kita memerlukan persiapan yang matang. Dan yang terakhir yaitu teknik-teknik hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama yaitu laporan kepada orang tua. Dan yang kedua yaitu majalah sekolah. Dan yang ketiga surat kabar. Keempat yaitu pameran sekolah. Kelima kunjungan orang tua murid ke sekolah. Dan keenam yaitu kunjungan sekolah ke rumah orang tua murid. Kemudian yaitu open house. Kemudian apalagi ya? Yang kemudian yaitu memberikan penjelasan mengenai personel yang ada di sekolah. Baik, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.